Selamat pagi yang Kapung, yang Putri, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam program Kita Saling Menyapa. Apa kabar hari ini? Salam Sumpah Pemuda. Ingat, hari ini kita merayakan Sumpah Pemuda. 92 tahun yang lalu, pada saat Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, kita diingatkan sebuah komitmen kebangsaan. Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Islamiten, perkumpulan pemuda Betawi, perkumpulan Nusantara, semua bersatu membangun sebuah komitmen baru, yaitu bangsa Indonesia. Masih ingat teks asli Sumpah Pemuda? Ayo, kita harus bangun NKRI kita. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini sebuah komitmen, teman-teman, saudara-saudara. Komitmen secara antropologis, tidak ada bangsa Indonesia. Yang ada bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Papua, dan seterusnya. Komitmen ini dilakukan bersama-sama. Pemuda-pemuda mengikrarkan sebuah sumpah, meninggalkan primordialisme dan membangun bangsa Indonesia yang berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hebat sekali. Kita harus pertahankan 92 tahun, kita harus berjuang ini. Nah, inilah arti sebuah komitmen. Komitmen, saudara-saudara, berarti kita berbagi perasaan, berbagi emosi, berbagi keuangan, berbagi pikiran, berbagi tindakan-tindakan, berbagi karya-karya. Itu komitmen. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan kepada para muridnya, jika kamu mau mengikut aku, tinggalkan bapak ibumu, tinggalkan saudara-saudaramu, ikutlah aku dan pikulah salib. Kita diajarkan kebencian? Bukan. Artinya sebuah komitmen jika kita mau ambil bagian dalam gerak yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan cinta kasih, mendatangkan keadilan, mendatangkan kasih, mendatangkan pengampunan. Satu syarat yang dibutuhkan, yaitu komitmen. Komitmen ini adalah sebuah tekad. Komitmen ini sebuah konsistensi. Komitmen ini juga siap menanggung konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itulah sebabnya mari saudara-saudara yang terkasih, setiap hari kita akan memulai hari kita akan selalu ingat akan komitmen kita. Komitmen membangun keluarga, komitmen membangun persekutuan gerejawi yang baik, yang kuat, yang dapat mendatangkan cinta kasih ilahi, mendatangkan damai sejahtera. Dibutuhkan komitmen. Itulah sebabnya ketika orang ragu-ragu, tidak akan mampu melakukannya ini. Maka kata Yesus, apa artinya kamu selamat dalam kehidupanmu, nyawamu, tapi kamu kehilangan nyawa di surga?
Karena sebuah komitmen memang membutuhkan tanggung jawab, membutuhkan konsekuensi. Ketika Yesus memiliki komitmen mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan kehendak Allah di bumi ini, ia diancam. Ia harus melakukan jalan salib, jalan penderitaan, via dolorosa. Tapi Yesus mengatakan apa? Siapa yang kehilangan nyawanya di sini, ia akan mendapatkan nyawanya. Itu maksudnya. Jadi dibutuhkan sebuah komitmen, keberanian, tekad untuk mempertahankan. Dalam Sumpah Pemuda ini kita diingatkan kembali, tidak ada negara dan bangsa Indonesia jika tidak ada komitmen bersama membangun. Indonesia untuk semua, semua untuk Indonesia. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, kita ditantang juga untuk membangun sebuah komitmen. Berbagi perasaan, berbagi emosi, berbagi pikiran, berbagi keuangan, berbagi karya-karya, dan berbagi tindakan-tindakan yang mendatangkan damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, ayo terus kita berkarya dengan komitmen yang kuat. Tanpa komitmen kita tidak akan mampu. Kalau kita menjadi pengurus komisi, harus memiliki komitmen untuk melakukan itu. Jika kita jadi pengurus kelompok, harus punya komitmen untuk melayani dan membangun kehidupan bersama di dalam kelompok itu. Jika kita ingin membangun gereja yang kuat, gereja yang bersih, gereja yang asri, gereja yang berwawasan lingkungan, gereja yang ramah, gereja yang berwajah manusiawi, kita harus punya komitmen untuk itu. Komitmen untuk membangunnya, komitmen untuk menanggung resiko-resiko dan konsekuensinya, dan juga harus konsisten untuk itu. Maka kata Yesus, tidak akan bisa kita lakukan apa-apa jika kita melakukannya setengah-setengah. Salam Sumpah Pemuda, salam komitmen, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah surgawi, kami bersyukur bahwa pemuda-pemuda bangsa Indonesia ini meninggalkan segala sifat-sifat, motif-motif, dan bentuk-bentuk primordialismenya dan menyatukan diri dalam sebuah komitmen membangun bangsa yang satu, tanah air yang satu, bahasa persatuan yang satu, sehingga terwujudlah negara Indonesia ini. Biarlah kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan, menjadi bagian dari gerak Sumpah Pemuda ini, membangun bangsa yang adil, membangun bangsa yang sejahtera, membangun bangsa yang beradab. Tolonglah kami juga ya Tuhan, boleh ambil bagian mengisi komitmen dan sumpah pemuda bangsa kami ini, supaya gereja-Mu sungguh-sungguh memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.